Halo, selamat sore. Selamat berjumpa lagi dengan saya RB di sini. Pada kesempatan sore ini, hari Selasa, eee, saya akan, melanjutkan analisa-analisa beberapa hari yang lalu. Tepatnya kalau tidak salah hari Jumat ya, yang terakhir hari Jumat terkait pound sterling, di mana pada saat hari Jumat kemarin itu ada, NFP ya, non farm payroll ya, yang hasilnya memang negatif ya. Artinya bahwa dengan situasi seperti itu, bacaannya bahwa ada kemungkinan bahwa, katakanlah, USD akan melemah terhadap mata uang yang lainnya. Kemarin itu ternyata bahwa respon market itu terjadi justru sebelum, pemberitaan tentang pengumuman tentang NFP tadi ya, non non farm payroll itu ya, sebelum itu ya. Di sini jadi dia ya 11 itu sekitar 1 jam sebelumnya ya, 1,5 jam sebelumnya ya. Setelah itu terjadi malahan jadi yang namanya korektif ya, seperti ya, dan itu terjadi sampai sekarang. Jadi hari Jumat malam, Senin, dan sekarang hari Selasa ini masih terjadi seperti ini ya. Nah, yang ingin saya jadi sejauh ini masih terjadi sebuah korektif yang boleh katakan kalau kita berbicara masalah, Elliott Wave ya, ini kalau lama seperti begini menandakan bahwa bukan di gelombang 2 ini, tapi sudah menjadi di gelombang 4. Ciri-cirinya seperti itu. Bahkan lebih tepatnya lagi ini bukan gelombang 2 sebenarnya, ini sudah berakhir ya. Memang kalau lihat dari sini, ini gelombang ke-1-nya seperti tidak ada. Tapi perilakunya di sini, ini adalah perilaku dari gelombang 3 ya. Walaupun ini gelombang 1 tidak ada ya di sini ya, tapi ini perilaku gelombang 3 seperti itu ya. Jadi eh paling paling pertanyaannya Pak, ini kira-kira ini akan setelah ini akan continue ya, melanjutkan sehingga itu akan membangun sebuah katakanlah bullish ya, sebagai bullish seperti di H4-nya ini, time frame H4 yang cukup panjang ya, cukup panjang. Atau kalau kita di daily ya, kita lihat di daily-nya, bisa lihat ya, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Apakah ini berarti dari sini ya? Karena kalau yang ini dari sini ke sini adalah merupakan bagian dari sebuah area korektif ya. Ini juga area korektif ya. Ini adalah A, B, C, A ke atas ya, A, B, C, D, dan ini E, seperti baru setelah itu turun ya, seperti ini ya. Jadi di time frame uh, di time frame daily-nya memang kalau di time frame yang lebih besarnya ini baru segmen 1. Artinya apa? Artinya bahwa yang kita lihat dari sini ya, 3 sampai sini ini adalah segmen sudah lengkap menjadi satu segmen. Apakah itu kalau lihat dari tadi daily ini segmen 1 ya. Seperti itu ya. Nah, kalau di 1 jam ini nggak kelihatan, belum kelihatan ya. Ciri-ciri bahwa dari sini awal, di sini akhir ya. Saya menggunakan ini metode profit more ya untuk terkait dengan Elliott Wave-nya. Ini seperti itu. Jadi apa yang mesti dilihat? Kita lihat saja misalnya di time frame yang lebih kecilnya lagi, katakanlah di 10 menit ya, biar udah. Kalau di 10 menitnya itu nah ini ya. Walaupun ini sangat sangat tidak baik ya. Artinya
perilaku ini terlalu cepat naiknya ya, respon ini terlalu cepat ya, gelombang segmen 3-nya terlalu tajam, itu lagi. Sementara segmen 4-nya ini terjadi cukup lama. Ini barangkali sudah berapa periode gitu ya. Seperti ini ya. Jadi bisa jadi bahwa kalaupun misalnya ini katakanlah sebagai kontra trend bukan sebagai awal dari sebuah gelombang. Atau ya kita bicara, maka kalau kita memperhatikan ini di time frame yang lebih besarnya, baru kita bisa memahami. Artinya begini, kalau kita melihat di 4 jam misalnya ya, 4 jam ya. Maka kalau ini dari awal sini sampai ke akhir sini sesuatu yang wajar, masih masuk akal. Jadi ganjilnya dari sini ke sini, segmen naiknya itu akhir sini. Sekarang lagi membangun segmen keduanya ya, korektifnya. Mungkin lebih lebih tepatnya kalau kita perhatikan di daily ya. Daily sepertinya lebih terlihat. Nah, ini ya. Ya. Dari dua gelombang 2 hari kemarin itu sampai sini adalah segmen ganjilnya ya. Segmen ganjil pertama, terus 2 hari sekarang, hari Kamis, hari Senin dan Selasa ini 2 hari terakhir ini itu terjadi yang namanya sebuah. Nah, ini ya kalau di sini kelihatan. Nah, ini. Nah, saya lihat ini. Hal ini lebih ini ya, lebih jelas bahwa ini segmen ganjil pertama ya. Ganjil pertama. Ini kalau saya menggunakan katakanlah nah ini ya. Ya. Jadi ini perubahannya di sini satu segmen sini ya. Kalau lihat dari sini maka betul ininya di sini apa namanya itu akhir gelombang pertama di sini. Yang 1, 2 ini walaupun sama-sama biru ya, sama-sama hijau menyatakan sebagai walaupun itu korektif tapi korektifnya masih satu segmen seperti bullish ya, tapi open dan close-nya contoh di sini. Ini opennya di daerah 3, ini 32 ya ini. Kalau yang ini 22 itu ya, tengah-tengah. Jadi ini masih memang 2 bar ini adalah 2 bar korektif ya. Di daily-nya seperti ini. Tapi pada saat kita tadi bicara ke 10 menit, ini ketidakmaksimalnya di situ. Tapi kita tidak perlu apa istilahnya itu ya. Nah, ini. Jadi di sini sampai sini. Ini kalau saya aktifkan katakanlah visibility-nya sampai ke 1 jam ataupun sampai ke hari ya, seperti ini. Maka bakal terlihat bahwa di daily-nya itu ya. Nah, ini. Di bar manakah itu? Nah, jadi di puncak ini. Jadi segmen ganjilnya ini dari sini sampai sini. Baru setelah itu ya terjadi korektif. Ya, itu ya. Nah, sekarang kita lihat apakah dia setelah segmen korektif ini, 2 segmen korektif ini akan terbangun yang namanya continue atau reversal. Nah, di metode profit more trade ya, itu kita nggak peduli itu ada di ada di mana. Titik poinnya adalah sebenarnya untuk baik itu yang contoh ini yang di time frame yang lebih kecilnya ya. Ini time frame yang lebih kecilnya. Anda perhatikan ini. Ini time frame yang lebih kecilnya memperlihatkan bahwa ini sebenarnya ini zeronya ini dari sini ke sini zeronya ya. Zero. Zona titik ya, kalau sebuah gelombang itu selalu ada awal ada akhir. Awalnya kalau yang dari turun ke sini, nah ini menjadi akhir dari gelombang yang turun ya. Yang ini akhirnya ya. Sedangkan awalnya adalah yang dan ia bisa menjadi awal ya, bisa menjadi awal dengan persyaratan tertentu. Tapi bisa saja dia di sini awalnya sekitar sini ya. Jadi kalau saya bikin garis begini bahwa ini adalah zero untuk yang segmen yang lebih kecil di segmen di time frame yang lebih kecil di 10 menit ya. Nah, jadi dari sini ya bahwa dia menyampaikan bahwa dari sini terjadi yang namanya lah ini ya. Jadi harga di sini lebih rendah daripada harga di sini. Jadi yang walaupun di AW sum-nya itu di sini, jadi AW sum yang memenuhi syaratnya adalah yang ini ya.
yang merah di sini ya, seperti itu. Ini zeronya sampai di sini. Kemudian setelah itu ada lagi bangun korektif lagi. Nah, di Elliott Wave modern ya, atau Elliott Wave teori metode profit more trade itu, maka saya tidak akan menghitung ini sebagai katakanlah menjadi ABCD atau apapun. Fokus saya adalah bahwa satu saat saya akan menemukan di time frame yang lebih kecilnya satu gelombang untuk dinyatakan sebagai bahwa dia lengkap berupa impuls yang berupa pola 5 ya, lengkap ya. Mungkin setelah itu dibangun ABC ya. Ya, ABC korektifnya baru saya masuk. Tidak peduli itu dia naik apapun turun, tidak peduli. Saat ini, nah yang ini ya, dari sini ke sini, ini ciri-ciri adalah untuk sebagai, bisa jadi ini sekarang ini adalah merupakan gelombang awalnya untuk naik ya. Tapi ini baru ciri-cirinya pertama, ini baru mungkin baru sekitar 40%-an, 30%-an. Maka untuk melihatnya kita lihat di time frame yang katakan yang paling kecil di sini ada 1 menit lah, biar terlihat bahwa ya. Nah ini baru kalau lihat dari sini ini baru puncaknya ya. Ini baru puncaknya satu di sini. Bukan yang ini ya, nah, bukan. Tapi yang ini ya puncaknya. Memang idealnya ini kalau ini ya. Nah, idealnya itu di yang ini dari sini dia turun dulu sehingga awalnya dari sini mulainya itu. Ya. Saat ini dari puncak nanti di sini kalau kita menghitung sebagai perilaku, ini adalah perilaku gelombang 3 dari sini atau segmen 3 kalau ya. Ya, lihat ya dari sini. Ini satunya di sini, ini 3 sampai sini ya. Harganya dia bergerak dengan cepat ya. Dengan katakanlah Fibonacci-nya ini adalah ya. Jelas ini memenuhi syarat ya. Bahkan itu lewat gitu ya. Mungkin kalau saya mungkin di time frame 5 menitnya biar tidak terlalu banyak biar pengamatan kita bisa terlihat bahwa di mana itu. Oh, ternyata kalau jelas kalau di segmen 5-nya, di time frame 5-nya itu adalah ya. Ini ya. Tapi ini bukan dari sini. Nah, di sini. Ini bukan di sini, tapi di sini. Ya. Nah, 161,8 di sini. Sebentar lagi 161,8. Ya. Dia merupakan, tapi kalau dari sini ini sedikit ya. Nanti setelah ini baru kita masuk lagi ke time frame H1 lagi ya untuk menemukan apakah itu menjadi segmen 3 ya. Nah, ini ya. Di segmen 3 ini baru 1, 2 ya. Kemudian 3, dengan 3-nya dia batasnya di 161,8 ya. Setelah itu dia bangun segmen 4 dulu, terserah. Segmen 4, baru segmen 5. Nah, kalau itu sudah lengkap, 1, 2, 3, 4, 5-nya sudah lengkap, maka itu akan menjadi segmen pertama, calon segmen pertama bullish di time frame yang lebih besarnya. Dalam hal ini 1 jam. Saya sekarang belum masuk karena belum lengkap. Saya harus memastikan bahwa katakanlah ada 5 gelombang, jadi harus ada 5 gelombang. Ada pola 5 ya, pola 5 1 ya, naik seperti ini, pola 5 yang memenuhi persyaratan tadi ya. Zonanya batas-batasan untuk gelombang 3-nya nih. Seperti ini nih, gelombang 3-nya sebentar lagi ya, seperti ini. Ya, kalau dia sampai di sini udah termasuk ideal bahwa dia menjadi calon gelombang menjadi pola bullish pertama, gelombang pertama dari bullish ya. Ya. Tapi kalau lihat dari sini ada katakanlah ini ada sebuah bar panik yang menandakan umumnya setelah ini adalah seperti ini ya. Dia balik arah di sini, balik arah lagi. Di sini sempat tertahan balik arah juga. Di sini ada kemudian balik arah. Nah, sekarang balik arahnya apakah dia akan berlanjut? Kalau berlanjut melewati ini saja, ini belum 161,8 ya. Belum menembus. Nanti kalau dia turun sampai di sini lewatin lagi berarti ini gagal. Seperti itu. Nah, nah itulah metode strategi yang
saya gunakan elliott wave teorinya itu bukan untuk memprediksi, bukan, tapi saya menghitung semua gelombang yang sedang terjadi, bukan yang setelah terjadi. Bisa di sini saya hitung, tidak, itu kan itu prediksi. Kalau saya langsung di sini 1 2 3 4, ini tinggal nunggu 3, nunggu 4 4 5, pada saat 5 baru saya nunggu ABC ditempel 1 menitnya itu. Ya, kalau sudah lengkap habis pola 5 1 2 3 4 5 terpenuhi, ditambah dengan katakan satu korektif ABC. Jadi saat ini kita belum bisa untuk masuk market, ya. Ini kalau dia lihat web modern ini tidak memenuhi syarat sebagai pola 5. Tapi kalau dia lihat web teori masih memungkinkan, masih tidak masalah. Jadi kalau saya hitung gelombangnya, yang kalau saya sudah menemukan gelombang seperti ini, tapi ini saya menggunakan ini bukan untuk prediksi. Saya akan tetap konsisten seperti itu untuk melakukan masuk ke market. Jadi misalnya ini ya, ini saya itu 2, ini 3, begitu ya. Nanti 4-nya katakanlah di sini misalnya. Di sini 4-nya misalnya. Nanti 5 sekitar di sini. Nah, apakah itu sudah saya siap masuk? Belum. Kalau udah sepenuh itu juga belum. Kapan saya masuk ke market? Kalau setelah 1 3 4 sudah itu baru katakan ada gelombang, setelah itu ada gelombang ABC, karena saya harus memastikan semua terkonfirmasi di sini. Setelah ini pasti ABC kan. Nah, seperti ini ya misalnya. Nah, ini saya gelombangnya harus saya tampilkan biar Anda bisa melihat itu sebuah gelombang. Nah, seperti ini. Saya sembarang saja menganggap, tapi nggak jauh seperti inilah ya. Jadi kalau ke 1 2 3 4 5 dan kemudian flatnya terbangun, baru saya bisa masuk. Kalau ini gagal terus, maka sejauh ini saya tidak akan gagal. Dan dengan cara begini, FOMO, ketidaksabaran, kerakusan, atau apapun ya, ketakutan atau apa segala macam, ini bisa dihilangkan dengan cara begini. Kenapa dihilangkan? Karena saya tidak akan masuk di sini. Kayak sekarang gitu, buru-buru masuk. Atau misalnya ada tiba-tiba ada kayak tadi misalnya segmen naik langsung. Tidak akan scalping juga, tidak. Saya tunggu aja ini. Karena kalau ini terpenuhi sampai di sini, ya, terpenuhi dan setelah itu masuk ya, naik gitu ya. Maka saya akan masuk ya. Dan ini akan menjadi, kalau di time frame yang lebih besarnya, Anda dapat bayangkan ya. Ini saya aktifkan yang ini. Yang ini aja deh. Jadi time frame yang lebih besarnya saya aktifkan. Visibility di hari ya, biar kelihatan. Ya, langsung saya di hari. Itu masih di bawah itu sebenarnya kalau kita lihat ya. Itu gambarnya masih di bawah. Ya, masih di bawah itu. Masih di sini, masih di bawah. Ya, masih di sekitar sini. Masih di sini. Jadi masih, kalau kita lihat apa, misalnya Anda bertanya apa tidak terlambat? Enggak. Justru itulah kalau kita terlalu cepat ya, jadi kita akan jadi FOMO, gampang, mudah sekali emosinya digoyang terus ya. Tapi kalau dengan cara begini, saya tunggu dulu aja. Ya. Ya tadi 1 menit misalnya, kalau 1 jam itu baru nih. Ya. Masih di bawah ini, masih di sini. Masih di daerah topnya di sini. Masih di bawah topnya yang sebelumnya. Ya. Gitu. Oke. Oke, mungkin itulah kelanjutan untuk hari ini, analisa trading more, profit more trade untuk di pound sterling ya. Ini lanjutan dari yang sehari sebelumnya ya, dari hari Jumat. Saya lihat judulnya apa sih gitu ya. Bagi teman-teman yang kalau biar saya lebih bersemangat lagi untuk katakanlah posting video ini, ide video ini di TradingView, silakan, ataupun nanti saya posting di YouTube juga. Silakan Anda like ya. Anda sangat saya tunggu sharingnya juga ya. Ya. Oke, saya ucapkan sekian, terima kasih.